Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala ta'ala wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dhakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Wa qala ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa qala ta'ala wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala ta'ala anishkurli wa liwalidayk. Wa qala ta'ala fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang mulia dan segenap umat Islam dimanapun berada dan juga seluruh saudara-saudara setanah air yang sangat dihormati, juga sangat disayangi dan sangat didoakan. Terkhusus keluarga besar masyarakat Desa Citaman, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung. Terkhusus abahku dan aparat desa Citaman, juga para panitia penyelenggara acara yang sangat-sangat agung ini, acara yang mengundang rahmat Allah dan keberkahan dari Allah, ampunan Allah dan juga pertolongan Allah dan warna-warni anugerah dari Allah. Semoga kita mendapatkannya. Tak lupa dari jajaran TNI dan Polri yang kita hormati bersama,
terkhusus para ulama yang kita junjung tinggi dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, ahli-ahli majelis ta'lim, ahli-ahli pesantren, ahli-ahli masjid, yang semuanya sangat Abuya cintai dan sangat Abuya sayangi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam majelis ilmu yang agung, dalam majelis zikir yang mulia, dalam majelis doa yang teristimewa, dalam majelis syukur yang luar biasa. Artinya kita semuanya saat ini sedang menjalankan ritual ibadah kepada Allah Ta'ala. Melalui apa yang kita lakukan. Melalui apa yang kita korbankan. Sampai terwujud acara yang agung ini. Kita yakini bahwa ini adalah amal-amal soleh yang Allah ridhai, yang Allah cintai. Dalam kumpulan seperti ini kita menggali ilmu Allah. Kita berzikir kepada Allah. Ketika kita hadir dalam majlis seperti ini pula kita bersyukur kepada Allah. Dari sisi yang kita syukuri, tentunya kita tidak akan mampu mensyukuri seluruh kebaikan Allah, segenap anugerahnya. Karena anugerah Allah, kebaikan Allah tak mungkin kita mampu menghitungnya. Bahkan seluruh makhluk kalau mengerahkan kekuatannya untuk menghitung kebaikan Allah kepada manusia saja, maka tidak akan ada makhluk yang mampu. Bukan cuma makhluk itu manusia saja. Bangsa jin pula, bangsa setan pula. Dan juga bangsa malaikat pula. Tidak akan ada yang mampu menghitung kebaikan Allah. Allah. Namun kita diperintahkan oleh Allah bersyukur kepada Allah dengan sebaik mungkin. Dari deretan nikmat Allah yang tak terhitung itu, ada nikmat-nikmat yang mahal sekali. Apa ya nikmat yang mahal? Adalah diri kita. Jasad yang Allah ciptakan ini. Ruh yang Allah ciptakan di diri kita. Akal sehat, pikiran sehat, dan kesehatan jasmani, kesehatan ruhani, yakni kesehatan akal, pikiran, kesehatan hati. Ini adalah nikmat yang sangat mahal. Dan fungsi-fungsi pada jasad kita, fungsi pada akal kita, alam hati kita, ini sangat mahal sekali. Dunia dan seisinya tidak akan bisa membandingi kepada mahalnya diri kita ini. Di antara yang termahal di diri kita apa? Adalah hidup.
Kita dikasih hidup ini mahal sekali. Mahal sekali. Mau enggak semuanya dikasih uang 100 miliar tapi hidupnya dicabut? Jangankan hidup. Kesehatan dan fungsi jasmani kita, fungsi akal kita. Ini kalau nikmat dunia dan seisinya dibandingkan dengan nikmat ini, maka nikmat dunia tidak ada apa-apanya. Siapa yang sanggup dikasih uang 10 miliar, tapi fungsi mata dicabut oleh Allah? Sanggup enggak? Ditambah 10 miliar lagi. Terus fungsi telinga alias jadi bonge dicabut oleh Allah. Sanggup enggak? Tambah lagi 100 miliar. Fungsi ini mulut tenggorokan bisa berbicara. Fungsinya dicabut oleh Allah. Jadi enggak bisa berbicara. Sanggup enggak? Tambah lagi 100 miliar lagi. Fungsi tangan. Kan? Tangan jadi lumpuh. Sanggup enggak? Ditambah 100 miliar lagi. Fungsi kaki dicabut. Nah, sehingga tidak mampu lagi berjalan. Sanggup enggak? Ditambah lagi. Kan? Fungsi alat kemaluan. Ini laki-laki nih. Dicabut jadi leles ya. Sanggup gak? Ditambah 100 miliar lagi. Gak sanggup. Sekarang fungsi bisa kencing. Fungsinya dicabut jadi tidak bisa kencing. Sanggup enggak? Fungsi bisa BAB, bisa kentut. Lalu dicabut, tambah lagi 100 miliar lagi. Jadi gak bisa kentut, gak bisa BAB. Sanggup enggak? Jadi apa mahalnya dunia dan seisinya ini kalau dibandingkan dengan yang sudah Allah anugerahkan? Yang sedang Allah anugerahkan. Karena bukan cuma Allah menciptakan di awal saja. Ya. Tapi juga Allah terus menerus fungsi ini. Masya Allah. Dianugerahkan kepada kita. Allah, apalagi kalau fungsi jantung bisa bernafas. Wah, itu yang paling fatal ya, paling fatal. Nah, antara nikmat Allah yang termahal adalah aman. Keamanan adalah nikmat Allah yang termahal. Coba kalau keadaan di daerah kita tidak aman. Kita mau bisnis nggak bisa, mau bercocok tanam nggak bisa, ya. Segala jadi beku. Selalu kita dihantui ketakutan dan ketakutan. Kalau situasi kondisi daerah kita tidak aman. Aman itu adalah nikmat yang mahal. Maka kita harus menjaga keamanan kita bersama. Dan kita jangan melakukan hal-hal yang menjadikan keamanan ini terbalik jadi tidak aman. Baik ucapan maupun perbuatan jauhi oleh kita. Karena aman dan tidak aman bergantung kepada perbuatan manusia. Kadang perbuatan manusia itu menimbulkan keamanan. Kadang perbuatan manusia itu menimbulkan ketidakamanan.
Artinya kita semuanya manusia, semuanya wajib menjaga keamanan, wajib mewujudkan keamanan. Dalam arti kita dalam berucap, kita dalam berniat, kita dalam berfikir, kita dalam berakhlak, kita dalam berbuat harus menjadi sebab terwujudnya keamanan. Jagalah hati kita dari niat-niat yang buruk, dari akhlak yang buruk. Jagalah lisan kita dari ucapan yang buruk. Jagalah jasad kita dari perbuatan yang buruk, yang mana segala hal yang buruk mengakibatkan keburukan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau dalam rumah tangga menemukan kekacauan antara kita dengan suami, suami dengan istri, antara orang tua dan anak, anak dengan orang tua, antara adik dan kakak, kakak dan adik, ingat, itu kekacauan itu karena ada niat yang buruk, akhlak yang buruk, ucapan yang buruk, perbuatan yang buruk. Solusinya bagaimana? Solusinya semuanya harus ngerem dari niat buruk, dari akhlak buruk, dari ucapan buruk, dari perbuatan buruk. Selama tidak mengerem, keburukan akan terus dirasakan, baik dalam rumah tangga maupun dalam bertetangga, maupun dalam bernegara, maupun dalam berbangsa. Pahami oleh kita, pemerintahan akan kacau. Satu negara, satu bangsa yang besar akan kacau jikalau di situ ada orang-orang yang niatnya buruk, yang akhlaknya buruk, yang ucapannya buruk, yang perbuatannya buruk. Karena segala keburukan yang nampak dalam kehidupan makhluk ini berasal dari alam hati manusia yang buruk. Kalau alam hati manusia sudah buruk, maka ucapannya pasti buruk, maka perbuatannya pasti buruk. Kalau ucapan dan perbuatan sudah buruk, maka kehidupan di alam dunia ini semuanya jadi buruk. Maka disinilah peran agama yang begitu agung, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Islam. Untuk apa? Untuk membangun segala kebaikan dalam hati manusia, agar niatnya baik, agar akhlaknya terpuji, akhlaknya mulia, dan juga membangun perbuatan yang mulia pada diri manusia, membangun ucapan-ucapan mulia pada lisan manusia, sehingga kehidupan di muka bumi ini menjadi baik. Karena alam hati manusia sudah baik. Pahami oleh kita semuanya, ini peran agama sangatlah penting. Kartos eces Buya pakai bahasa Indonesia dikarenakan ini ada tetamu kita, ya, salah satu ulama Aceh yang sedang bertamu di Buya, dan juga diantaranya itu ada dari Bapak Babinsa, itu juga dari Jawa Tengah, ya. Nah,
akan lebih paham kalau dengan bahasa Indonesia, bahasa kesatuan, bahasa persatuan. Dan yang menyimak Buya juga, ini bukan cuma orang Jawa Barat saja, tapi juga dari Sabang sampai Merauke. Sehingga kalau Buya memakai bahasa daerah, jauh lebih banyak yang tidak bisa mengambil manfaatnya ketimbang yang mengambil. Bahkan banyak saudara-saudara kita yang menyimak dari berbagai negara. Makanya Buya sering memakai bahasa Indonesia. Padahal kalau untuk orang Nagreg, bahasa Indonesia teh tengenaheun. Tengenaheun. Naon sababna? Eueuh sia, eueuh dewek. Eueuh kehed. Pan tengenaheun ya. Tapi ini ya asas manfaat. Mohon maaf ya, Abah. Mohon maaf bah, tuh, dengan bahasa Indonesia. Tapi ngerti kan? Mun Buya ngomong bahasa Indonesia ngerti? Alhamdulillah. Kembali kepada yang tadi. Banyak yang bertanya ke Buya. Tak terhitung yang bertanya. Sebetulnya jawabannya satu. Apa? Ketika dalam hidupnya menemukan berbagai permasalahan, baik dalam rumah tangga maupun bertetangga dan sebagainya. Jawabannya satu. Apa jawabannya satu? Jawabannya satu adalah perbaiki saja niat-niat kita agar niat kita itu baik. Perbaiki akhlak kita agar akhlak kita itu mulia. Perbaiki ucapan kita agar ucapan kita itu baik. Perbaiki perbuatan kita agar perbuatan kita itu baik. Yang harus diperbaiki rame-rame. Tidak bisa suami saja yang baik, istrinya nggak baik, nggak bisa. Nggak bisa istrinya saja yang baik, suami nggak baik, nggak bisa. Nggak bisa orang tuanya baik, anaknya nggak baik. Anaknya baik, orang tua tidak baik. Karena siapapun walaupun satu orang yang tidak baik bisa mengacaukan tatanan kehidupan manusia yang banyak. Apalagi kalau manusia tersebut punya pengaruh besar di masyarakat. Keburukan, ingat, orang yang punya pengaruh besar di masyarakat, walaupun satu orang, itu bisa menjadi buruk di masyarakat tersebut. Dicatat oleh kita semuanya, ya. Makanya Buya sering mengajak kepada bangsa Indonesia dalam menyikapi pemilihan pemimpin masyarakat, baik itu dari tingkat RT, RW, desa, terus kabupaten, karena kan Pak Camat bukan rakyat yang milih ya. Tuh, terus gubernur, terus presiden dan wakil presiden, terus anggota DPR baik daerah ya maupun pusat, terus DPD, itu kan? Nah ini adalah para pemimpin rakyat. Buya mengajak kepada semua rakyat, jikalau memilih pemimpin, mengusung pemimpin yang akan memimpin rakyat itu, pilihlah yang baik. Kalau semua baik, pilihlah yang terbaik. Maksudnya
Yang baik dalam hal apa? Pertama-tama baik itu adalah dalam niat-niatnya. Baik itu adalah dalam akhlaknya. Lalu baik itu di dalam sikapnya dan perbuatannya. Lalu baik itu di dalam ucapannya. Barulah setelah itu kebaikan itu adalah wawasan pengetahuannya dan juga keahliannya. Ini yang dimaksud dengan baik. Kenapa? Karena kalau seorang pemimpin yang memimpin masyarakat itu tidak baik, ini bisa menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat tersebut. Semakin tinggi jabatannya, semakin banyak yang dirugikan. Catat oleh kita semuanya. Indonesia ini adalah negara yang kaya raya. Makanya kenapa bangsa-bangsa asing mengincar Indonesia dari dulu? Kenapa Portugis masuk ke Indonesia? Kenapa Belanda ratusan tahun menjajah Indonesia? Kenapa setelahnya Jepang juga menjajah Indonesia? Dikarenakan Indonesia negara yang asetnya luar biasa, negara yang kekayaannya luar biasa melimpahnya. Ingat, mereka masuk ke Indonesia mau apa? Tentu ada maunya, ya. Dan kemauan mereka sehingga siap mati mereka, tentu yang mereka incar adalah sesuatu yang sangat mahal. Masa iya mereka dari negara luar mau menjajah bangsa Indonesia ini, ya, dengan siap berkorban, tempur, siap mati di medan perang? Kalau memang yang mereka cari sesuatu yang tidak ada nilainya, atau sesuatu yang murah, nggak mungkin. Cek urang Sunda mah tepati-pati Portugis, Belanda, jeung Jepang ngajajah Indonesia dengan segala pengorbanannya, lamun di Indonesia kan hal-hal yang sangat mahal. Catat oleh kita. Ternyata iya. Cuma banyak bangsa Indonesia karena kebodohannya kepada kekayaan negerinya sendiri, akhirnya mereka nggak ngeh, cek orang Sunda mah, nggak apa? Nggak ngeh terhadap kekayaan yang melimpah. Hanya bisa memandang, menyaksikan kekayaan yang bisa dilihat oleh mata saja. Yang dilihat oleh mata saja, kekayaan Indonesia luar biasa. Ikannya luar biasa. Bayangkan, sampai negara-negara tetangga, ya kan, maling ikan dari laut Indonesia, ya kan? Tapi alhamdulillah bangsa Indonesia yang tidak pernah terdengar, tidak ada sejarah tukang maling. Pernah nggak dengar Indonesia maling ikan di negara lain? Ya? Alhamdulillah. Pernah nggak bangsa Indonesia mendengar dalam sejarah menjajah bangsa yang lain? Enggak. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada apa? Kepada kesolehannya bangsa Indonesia. Menunjukkan kepada kekayaannya bangsa Indonesia. Negeri Indonesia ini kaya raya, makanya jadi rebutan. Makanya dari luar menjajah, kan? Bangsa Indonesia tidak pernah menjajah yang lain karena bangsa Indonesia bangsa yang soleh, bangsa yang beradab, bangsa yang berakhlak mulia.
Fahami oleh kita semuanya. Sehingga tidak berani menjajah hak-hak orang lain. Namun yang menjadi permasalahannya tadi, bahwa bangsa Indonesia karena kebodohannya terhadap kekayaannya sendiri di negerinya, akhirnya mereka tidak ngeh. Bangsa Indonesia hanya tahu kekayaan negaranya yang bisa dilihat saja. Apa yang bisa dilihat? Banyak. Ikannya bisa dilihat. Apalagi yang bisa dilihat? Pertaniannya. Coba. Di Indonesia itu, ya, kalau nancepin tongkat itu berubah menjadi pohon. Ya kan? Di negara luar, kalau nancepin pohon jadi tongkat. Saking suburnya Indonesia. Allah, ya. Coba di Indonesia, coba lihat tuh. Mau nanam apa? Bisa. Mau nanam buah apa? Mau nanam pohon apa? Mau nanam bunga apa? Bisa. Masya Allah. Kenapa? Karena negara Indonesia negara yang subur dari Sabang sampai Merauke. Bangsa Indonesia tidak akan kekurangan air. Bangsa Indonesia tidak akan kekurangan pangan. Bangsa Indonesia tidak akan kekurangan sapi, tidak akan kekurangan domba, ya. Ingat, hewan-hewan yang dikonsumsi tidak akan kurang di Indonesia. Coba lihat. Bangsa Indonesia tidak akan kekurangan ikan. Saking kayanya. Bermacam-macam, ya. Buah-buahan di Indonesia. Ada. Yang tidak ada bisa didatangkan dari luar. Mau nanam apa? Ini Abah tadi cerita. Mendatangkan bibit anggur dari luar, impor. Itu berapa ratus, Bah? 600 jenis anggur. Pan orang mengadahar sejenis gejaran. Datu kabeli. Kan? Tuh, ini 600 jenis anggur. Baya juga mau berguru ke Abah ini. Ya. Karena punya lahan luas di sana, pesantren. Siap, Bah? Alhamdulillah. Nah, ini yang dilihat saja. Nah, yang tidak terlihatnya jauh lebih banyak dan lebih mahal. Yang tidak terlihat, tidak diketahui oleh bangsa Indonesia. Kenapa? Ya karena bodoh. Ya harus sadar saja. Kita bangsa Indonesia jangan tidak mau disebut bodoh. Di dalam perut bumi Indonesia itu begitu banyak kekayaan. Yang inilah yang diincar juga, sangat diincar oleh negara-negara lain. Minyak, aspal, ya, nikel, emas, intan. Subhanallah. Mau apa? Nuklir pun juga ada. Mau apa? Ini yang ada di dalam, yang ada di perut bumi, sehingga menjadi bahan rebutan negara-negara luar. Makanya perlu ada orang-orang yang menyadarkan bangsa Indonesia dan yang mendidik bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia ini dia cerdas, dia memiliki keilmuan untuk bisa
mengambil kekayaan bangsa, kekayaan negara Indonesia ini, baik yang nampaknya maupun yang tidak nampaknya. Kalau perlu belajar ke luar negeri, belajarlah ke luar negeri. Di kita masih awam dalam hal itu, sehingga akhirnya selalu harus kerjasama dan kerjasama. Kenapa? Karena sadar masih bodoh. Dalam ilmu teknologi masih bodoh. Akhirnya harus kerjasama dengan ahli teknologi dari luar. Bagaimana bisa mengeluarkan minyak dari perut bumi? Ya. Bahkan sekarang, ya, sudah ada lagi teknologi untuk menjadikan air itu sebagai bahan bakar. Kan? Masya Allah, matahari jadi bahan bakar, air jadi bahan bakar. Bukan cuma untuk penerangan saja, listrik untuk kehidupan manusia, ya, yang menunjang kehidupan manusia. Tapi juga masih banyak rahasia-rahasia air yang belum terungkap. Yang ini hanya bisa digali oleh para ahli. Nah, bangsa Indonesia ini kekurangannya kekayaan banyak yang digondol oleh orang-orang luar. Hatta setelah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, ingat ini. Sampai saat ini, Buya sering mengingatkan kepada bangsa Indonesia, kekayaan negara Indonesia yang sangat banyak ini sekarang kita tiap hari diambil keluar. Cuma bangsa Indonesia ini banyak yang tidak ngeh, ya. Akhirnya membiarkan kekayaan negerinya sendiri terus dikorowotan, diambil oleh mereka yang ada di luar. Bangsa Indonesia merasa rela hanya kebagian sedikit dari kekayaan yang mereka ambil. Yang paling banyaknya sudah dibawa tuh, dan tiap hari dibawa tuh keluar. Maka dalam momen-momen seperti ini, dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia seperti ini, seyogianya bangsa Indonesia terus diingatkan, terutama para pemuda-pemudi bangsa Indonesia ini terus difahamkan, terus disadarkan, agar jangan rela dengan kebodohan, agar jangan rela kekayaan terus diambil oleh orang luar, sementara kita sebagai pribumi kesusahan di negerinya sendiri. Ini sekarang buka lapangan kerja susah, mau bekerja saja susah. Akhirnya menjadi bangsa yang stres. Kalau bangsa Indonesia tidak bangkit, terutama para pemuda-pemudinya tidak bangkit, maka ini akan jadi bom waktu. Suatu saat boleh jadi bangsa Indonesia itu lebih banyak lagi yang stresnya. Sekarang berapa banyak orang-orang yang stres? Dari mana kita tahu? Dikit aja, Buya buka, dikit aja. Apa? Coba tanyakan bapak-bapak, ibu-ibu, tanyakan ke pengadilan agama. Banyakan yang kawin, banyakan yang cerai. Ini bukti. Begitu Buya bertanya, Buya banyak sahabat-sahabat para hakim. Buya bertanya, apa permasalahan yang terbanyak? Yang terbanyak permasalahannya itu, akar masalahnya adalah dari resiko. Akar masalahnya. Walaupun terjadi di situ ada KDRT, tapi KDRT itu, ingat, KDRT itu bukan akar masalah. Kenapa jadi cekcok dan sebagainya? Akhirnya berani memukul istrinya, ada yang berani
membunuh istrinya. Ada juga yang terbalik, istrinya yang berani kan menganiaya suaminya, membunuh suaminya. Apakah begitu karakternya? Apakah itu akar masalah? Bukan. Akar masalahnya tadinya karena kekurangan beras, butuh duit, butuh susu, kan? Butuh kebutuhan sehari-hari, lalu tidak dipenuhi, tidak dicumponan. Akhirnya jadi permasalahan berkembang. Akhirnya menjadikan zombie. Ya, itu numpuk tuh permasalahannya. Akhirnya suaminya jadi zombie, istrinya jadi zombie, anaknya jadi zombie. Banyak anak yang bunuh orang tua, banyak orang tua yang bunuh anaknya, banyak yang anaknya acak-acakan entah di mana. Allah menjadi pembunuh, menjadi tukang begal, ya, menjadi tukang curi dan sebagainya. Begitu dilihat, sekarang banyak kasus-kasus. Ada curanmor. Apa curanmor itu? Pencurian motor. Ada curan mob. Pencurian apa? Mobil. Ada pencurian HP itu kan. Banyak. Ya. Wah, pencurian A, B, C, D dan sebagainya. Terus banyak sekarang pemuda-pemuda yang akhirnya menjadi pemabuk. Banyak sekarang ya, akhirnya menjadi gembel-gembel. Kan? Banyak pemuda-pemudi yang menjadi zombie di jalanan. Kan? Ini akar masalahnya. Bukan. Itu akibat. Apa akar masalahnya? Ternyata akar masalahnya adalah dari sulitnya lapangan kerja, dari susahnya cari duit. Itu mendorong merubah sifat yang baik jadi buruk. Dari sifat yang tadinya lemah lembut menjadi garang. Dan ini terjadi. Pahami oleh kita semuanya. Kenapa kita kesusahan di negara yang kaya raya? Tentu faktor penyebabnya bukan satu. Dan ini harus dirubah. Bagaimana cara merubahnya? Bangsa Indonesia, terutama pemuda-pemudi, harapan bangsa ini agar semuanya punya pengetahuan yang luas dan punya keahlian di dalam membangun segala kemaslahatan dunianya setelah agamanya. Punya keahlian dalam bercocok tanam, punya keahlian dalam bertani, dalam beternak, punya keahlian dalam berbisnis, punya keahlian dalam berbagai hal, masalihul haya, kemaslahatan hidup. Mau tidak mau harus dididik. Nah, sekarang banyak pemuda-pemudi yang mereka tidak punya keahlian. Alasannya apa? Dikarenakan mereka tidak punya pendidikan untuk menjadi ahli. Mereka dininak bobokan, mereka dirayu, mereka tertipu dengan film-film, dengan hiburan-hiburan, dengan permainan HP, dengan game. Ingat, pada akhirnya mereka bodoh, mereka tidak punya keahlian. Mereka sekolah, tapi di sekolah, ingat, jarang sekali yang ditanamkan pendidikan keahlian secara real. Catat itu. Sehingga keluar dari sekolah sudah punya gelar S1 saja masih kesusahan cari duit. Beres sekolah saja tetap minta duit sama si emak, sama si abah. Bukan cuma minta dibelikan motor saja atau mobil saja, bensinnya dari si emak jeung si abah.
nanti rokoknya si Ma jeung si Abah. Bukan cuma HP-nya doang, tapi juga kuotanya, pulsanya dari si Ma jeung si Abah. Mau apel saja, Allah, minta uangnya sama siapa? Si Ma, si Abah. Mau menghitbah, ya kan? Lamaran, nanti minta dananya si Ma, si Abah. Mau kawin, si Ma, si Abah. Sudah kawin, minta buat makan sehari-hari, membiayai istrinya, kepada siapa mintanya? Si Ma, si Abah. Istrinya melahirkan, minta biaya untuk melahirkan istrinya sendiri dari siapa? Si Ma dan si Abah. Begitu melahirkan, anak perlu susu tambahan, minta lagi buat susu kepada siapa? Si Ma. Entah gitu goblok Mbak Isya. Tuh kan, si Ma jeung si Abah, si Ma jeung si Abah. Padahal ini sudah punya gelar S1. Tuh kan, banyak sekarang yang S1 itu sejajarnya dengan S lilin. Banyak sekarang itu. Kenapa? Tidak terdidik keahlian. Orang tua kita dulu mendidik anaknya keahlian dari mulai kecil SD. Ya, anaknya sudah dididik di rumahnya, kan begitu orang tua dulu mah. Belajar ngepel, anaknya yang disuruh belajar ngepel. Ngepel anaknya, nyuci pakaian, nyuci piring, lalu diajak oleh bapaknya. Kalau laki-laki kemana? Bertani. Diajak ke kebun, diajak ke sawah, ya, langsung dipraktekan sehingga bisa menghasilkan beras, bisa menghasilkan palawija, bisa menghasilkan buah-buahan, bisa menghasilkan kayu untuk kayu bakar, untuk rumah, untuk itu dan ini kebutuhan kehidupan. Itu anak SD sampai SMP. Ya, kalau dia mau kawin saja sudah usia SMP umpamanya atau SMA, sudah tidak khawatir orang tuanya. Kenapa? Anaknya sudah punya keahlian. Dan itu nyata keahliannya. Gak ada yang khawatir dulu itu. Makanya walaupun dulu anak-anak dulu tidak sekolah atau sekolahnya tidak tamat, tapi tidak punya masalah dalam rumah tangganya. Dulu itu jarang cerita yang cerai gara-gara perekonomian. Kenapa? Karena dulu itu, ya, faktor penyebab yang menimbulkan permasalahan dalam kehidupannya sangat sedikit sekali. Kenapa? Karena sudah terdidik di rumahnya. Suami istri giat bekerja, gitu kan? Suami istri giat tahajud, suami istri giat sholat fardu, suami istri kan begitu, giat ngepel, giat tuh apa, nyuci pakaian, nyuci piring. Itu suami istri. Dalam urusan kebersihan sudah tidak usah dididik lagi. Dalam urusan kesehatan sudah tidak dididik lagi. Tuh, dalam urusan masak, dalam urusan kepentingan dalam hidup, menjahit, tuh, ngesol, apalagi, ya, macam-macam sudah dididik oleh orang tuanya. Sampai bercocok tanam. Abahnya cuma ngasih sawah dan kebun, pek jangtah. Sawah jang tak kebon tulikeun. Bingung enggak, kenapa? Memang sudah berhasil dari kecil dididik seperti itu. Nah, sekarang, ya, sekarang baru aja nikah 1 bulan sudah membicarakan kapan cerai. Baru nikah 1 bulan coba. Itu jelema teh kurang gelis, kurang kasep, lain dah garulis karasep. Baheula mah rada hese yang anu geulis nu kasep teh. Kan? Ngan abah we tah, katingali abah mah nya ya tapak kasep bah. Abah ya mah tapak kasep abah kuwu ya. Ya. Ayeuna mah hese neangan nu teu geulis nu teu kasep. Ngan lamun nu sagala bisa hese ayeuna. Budak awewe ayeuna geus parawan ukur bisa nyoh HP. Ukur bisa nyanyi-nyanyian, ukur bisa ngadangdan wae wungkul.
Begitu ditinggali di imahna, nu ngepel indungna, nu masak indungna, nu nyeusehan indungna, nu beberes oge indungna. Jeung indungna teh ridho we. Asa bangga boga anak sakola geus tamat SMP, SMA, bari teu begugna naon. Teu belulna naon. Belulna nyawa HP. Begitu tempo kawin, ya anak awewe teh ieu bakal jadi masalah. Suami bisa kesel. Sangu goreng asin teuing. Kan? Sambel, nah ieu sambal teh siga kolak. Tuh kan? Halah, itu ieu kan lama-lama kesel. Kalau lagi sayang-sayangan, segalanya indah. Begitu keasinan, akan seneng yang asin-asin. Keur bobogohan gitu sote. Ari geus kawin mah gitu. Gitu kan. Asin saeutik oke. Ngagabrah. Teu yang sangu goreng acan gitu kan. Boga pamajikan teh. Nah, akhirnya istrinya merasa tersinggung. Istrinya merasa terhina dan tidak terima. Nangis istrinya. Sudah nangis gara-gara nasi goreng keasinan teuing eta teh. Akhirnya kumaha istrinya mentalnya rapuh, tadinya tidak dididik oleh orang tuanya mental baja. Ya mentalnya mental tahu. Kenapa terlalu dimanja oleh orang tuanya? Pada akhirnya bagaimana? Akhirnya sudah ngambil putusan, pulangkan saja saya kepada orang tua. Itu kan? Cuma masalah naon? Nasi goreng keasinan. Iya mau terjadi. Iya terjadi. Nah ya awewe teh bisa beberes di imah. Nah awewe teh bisa beberes di kamar. Nah ya awewe begitu geus menikah. Nah di imahna nuna cangcut dina kursi tamu. Kutang digantung-gantungkeun dina panyekelan lomari. Allah. Masya Allah. Seseuheun di kamar mandi geus aya saminggu diantepan. Allah. Tak ieu terjadi di zaman kita. Terjadi di zaman kita. Begitu pula laki-lakinya sama. Karena tadinya dimanja, sekolah mah tamat tapi tidak dididik keahlian. Akhirnya ka awewe dah hayang anger, dah beda ka hayang beuteung jeung ka hayang si Ujang mah euy. Beda deui jurusanana beda eta mah. Lu gua da eta mah keur sarege sok hudang pun si Ujang mah nya. Heuh kitu, da eta mah ongkos sabadan tapi teu sanyawa euy. Nah, geus kitu. Ya. Begitu menikah, nih seorang suami nggak bisa cuci piring, nggak bisa cuci pakaian, nggak bisa nyetrika, nggak bisa masak. Maaf, ya. Kenapa bicara masak? Karena orang tua dulu, hatta anak laki-laki harus bisa masak. Maaf, Buya sedang kecil dulu dididik ku umi, ku pun biang. Hatta santri laki-laki yang sekarang sudah jadi kiai-kiai, Umi dulu mendidik sampai masak. Dididik masak. Laki-laki harus bisa masak. Masya Allah, harus bisa kebersihan, harus bisa cuci pakaian, harus bisa beres-beres. Masya Allah, salah dikit kebersihannya, dinasehati terus, kupun biang. Santri laki-laki, santri pun bapak, masalah kebersihan, masalah kerapihan, subhanallah, termasuk masalah masak, dididik kupun biang. Allah. Nah ini laki-laki ini serba mengandalkan perempuan. Padahal tidak boleh seperti itu. Karena laki-laki tidak punya keahlian. Masak juga gak bisa, cuci pakaian gak bisa, kan? Nyetrika nggak bisa, tuh akhirnya mengandalkan perempuan segalanya.
Nah, ditambah lagi yang paling berat diantaranya adalah sekarang laki-laki nggak bisa cari duit. Laki-laki nggak bisa cari duit. Sementara tuntutan dalam hidup, kebutuhan dana itu kan tidak bisa dinantikan. Masa nunggu mati? Ya. Atuh da kumaha da teu bisa usaha, kumaha atuh da eueuh pagawean ayeuna mah, kumaha atuh. Kunci sia di kamar aing mah. Sok jepret teh kunci kumaha ge tong nyatu sia. Tong nginum sia dikunci kayaknya sia. Saminggu kayaknya gitu. Sanggup henteu? Nah, dirinya nggak sanggup kalau dikunci, tidak dikasih makan dan minum seminggu. Tapi kenapa banyak laki-laki yang tidak memberikan biaya sama istrinya dan anaknya, bukan cuma 1 minggu tapi bertahun-tahun? Aisyah tuh mikir kehead. Sia dikunci di kamar saminggu sanggup sia teu dahar teu nginum modar pan sia oge. Tapi sia tega pamajikan sia, tega ka pamajikan sia, ka anak sia nepi ka diantepan. Pokona sabodo sajalah dek daharek henteu sabodo. Kumahakeun atuh da teu boga, kumahakeun teu bisa kitu. Teu bisa kitu. Nah, ini yang jadi masalah. Apalagi kalau orang yang beriman, orang yang soleh. Orang yang soleh itu, kesolehan itu jauh lebih mahal daripada nilai dunia. Sehingga ketika melihat suami tidak mau sholat, suami tidak mau berjamaah, itu menjadi sakit hati yang sangat mendalam. Ingat, di diri seorang wanita yang solehah. Begitu pula kalau suaminya soleh, melihat istrinya tidak mau sholat fardu. Ingat, itu menjadi luka yang sangat dalam. Faham ini? Ya. Hayati oleh kita semuanya. Maka dalam acara yang mulia seperti ini, ya, Buya mengajak kepada semuanya, mari kita bersama-sama memperbaiki diri kita. Dari mana? Dari alam hati kita dulu. Dari niat-niat kita. Ya, dari akhlak kita. Lalu lisan kita perbaiki, lalu perbuatan kita perbaiki, dan ini harus berjamaah semuanya. Kalau semua manusia, minimal yang ada di rumah saja, semuanya sudah baik alam hatinya, maka ucapannya akan baik, perbuatan akan baik, maka disitulah rumah tangga tidak akan melihat, mendengar keburukan sedikit pun. Disitulah ketenangan akan tumbuh, kenyamanan, kedamaian akan tumbuh, cinta dan kasih sayang akan bertambah. Kenapa? Suami melihat istrinya baik, istrinya melihat suaminya baik, orang tua melihat anaknya baik, anaknya melihat orang tuanya baik. Nah, terus apalagi kalau kebaikan itu dibangun rame-rame, ya, dalam satu kampung. Ketika bertetangga, maka tetangganya melihat tetangganya baik, kan? Itu akan menjadi kenyamanan, kedamaian, kebahagiaan, ketenangan. Ya? Begitu pula pemerintah, kalau pemerintah itu baik, semuanya rame-rame. Ya? Maka di pemerintahan itu akan nyaman. Di pemerintahan akan damai dan bisa berefek kepada rakyatnya menjadi tenang. Bisa berefek kepada rakyatnya menjadi bahagia. Ketika semua para pemimpin itu baik semuanya, menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin bagi rakyatnya dengan sebaik-baiknya. Nah, begitu pula kita sebagai rakyat. Ya, kalau dari Sabang sampai Merauke, ya, semuanya adalah bangsa yang baik. Niatnya baik, akhlaknya baik, ucapannya baik, perbuatannya baik, maka insya Allah, ya, bangsa kita akan menjadi bangsa yang tenang, bangsa yang bahagia, bangsa yang damai. Catat, walaupun sengsara, tapi kalau semuanya baik, kesengsaraan itu
insya Allah tidak akan menjadi masalah dalam kehidupan. Orang tua dulu kita banyak yang sengsara, tapi mereka damai, mereka tenang. Kenapa? Baik semuanya. Bahkan banyak orang yang kaya raya, tapi mereka tidak merasa nyaman dalam hidupnya. Kenapa? Karena di dalamnya ada orang-orang yang tidak baik. Paham tuh? Paham tuh? Maka jangan heran kalau kita melihat perceraian bukan di kalangan orang miskin, tapi banyak perceraian di kalangan orang kaya. Perceraian bukan di kalangan orang yang goreng patut. Ya kurang cantik, kurang ganteng. Ternyata banyak perceraian di kalangan wanita cantik yang glowing. Kalau kutu saja nempel di pipi di soledatas. Masya Allah. Saking apa? Saking glowingnya. Di kalangan laki-laki yang ganteng. Allah. Ini terjadi. Tidak percaya sok ke itu ke pengadilan. Da Buya mah sengaja sok aya survei, bukan cuma cerita ketika ada Buya ngobrol dengan hakim-hakim pengadilan itu kan. Ini masalahnya gini. Buya sengaja suka survei ya pengadilan ini, tuh survei ke pengadilan ini. Allah. Sehingga Buya sengaja suka masuk ke lingkungan saudara-saudara kita, mereka yang hilang kasih sayang orang tuanya, yang tidak mendapatkan kasih sayang daripada orang tuanya. Mereka para pemuda-pemudi yang liar. Buya suka ngajak ngobrol, ya ngobrol dengan mereka. Pakaian Buya diganti, pakai topi, ya pakai jeans. Maaf. Buya pernah masuk ke diskotik besar di Bandung, ya. Mungkin tak kurang dia gaya, ya. Buya turun ya dari mobil malam-malam ngobrol dengan yang di jalanan. Laki perempuan ngobrol, nanyakan di mana bumi, di mana naon damel orang tua dan sebagainya. Ternyata ini sangat menyedihkan sekali. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada kasih sayang dari orang tuanya. Allah. Sehingga mereka tidak merasa rindu kepada orang tuanya. Bahkan banyak yang mereka mengutarakan kebencian kepada orang tuanya. Allah. Gerapek. Di situ percaya heug sakali-kali ngobrol jeung maranehanana. Ngobrol. Da Buya masuk ngobrol ngajak. Allah. Ini permasalahan besar. Makanya di sini peran ulama sangat penting, ya. Peran ulama sangat penting. Peran pemerintah sangat penting. Oleh sebab itulah Nabi pernah mengatakan, kalau ulama dan umaro ini baik semuanya, gitu kan? Oh, sudah. Rakyat semuanya akan baik semuanya. Masyarakat umat akan baik semuanya. Tapi kalau ulama dan umaro ini tidak baik, masyarakat ini akan korban. Akan menjadi bangsa yang tidak baik. Kenapa? Karena pemimpin masyarakat kendalinya satu ada di ulama, dua ada di umaro. Disinilah kita sebagai ulama dan kita sebagai umaro, mau tidak mau tuntutan, keharusan harus memerankan, ya. Ingat, harus memerankan kedudukannya sesuai dengan kedudukannya masing-masing sebagai ulama, sebagai umara dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Ulama bagi umatnya, umara bagi bangsanya dan rakyatnya. You understand? Or you the best crazy? You has? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah. Eces. Geus eces manggeus. Jika ini bergerak es, insya Allah kalimat ini manfaat dan barokah.
bagi siapapun yang menghayatinya lalu mengamalkannya, insya Allah ya. Kita saling doakan semoga kita semuanya menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik dan menjadi hamba Allah yang terbaik dan menjadi bangsa yang terbaik. Di antara kita yang jadi pemerintah yang terbaik. Semuanya menjadi ahli surganya Allah. Semuanya selamat dari ancaman api nerakanya Allah. Dijauhkan dari segala bala malapetaka. Bangsa ini, negara ini dijaga oleh Allah dari segala kejelekan zahir dan batin. Semoga bangsa ini menjadi bangsa yang mulia, bangsa yang soleh, bangsa yang beriman, bangsa yang bertakwa, bangsa yang sehat, bangsa yang kuat, bangsa yang berilmu tinggi, bangsa yang berakhlak mulia, bangsa yang maju, bangsa yang unggul dalam segala sisi kebaikannya dengan keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga leluhur-leluhur kita para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat oleh Allah ditinggikan derajatnya setinggi-tingginya. Jika ada yang masih punya dosa ya, belum diampuni oleh Allah, semoga dosanya semuanya diampuni oleh Allah ya. Dan juga semoga beliau-beliau ditempatkan oleh Allah di surganya. Alam kuburnya dijadikan taman-taman surga bagi beliau-beliau. Dan semoga dijauhkan dari siksa Allah. Dan keturunannya termasuk kita, semoga dijadikan ahli iman dan takwa, ahli keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang hakiki dan abadi. Wabil khusus Bapak Kades dan keluarga ya, dan juga reng-rengan para aparat desa semuanya di desa ini, semoga semuanya oleh Allah dilimpahi rahmat dan keberkahan. Semuanya dilimpahi nikmat dan anugerah, dijauhkan dari segala kejelekan, dari segala fitnah, dijauhkan dari segala penyakit dengan rakyatnya di desa ini semuanya. Dan kita semuanya mustami'in mustami'at dimanapun berada, semuanya selamat dan segala hajat kita yang baik dikabul oleh Allah dengan keagungan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mari kita bersalawat di akhir ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Yang keras. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Salim sarang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sallim
sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cekap sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.